Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Vanelvina dengan NIM 24011112963. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Hubungan Internasional di Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang sudah saya pilih, yaitu pranata, stereotip, dan konflik sosial. Kita mulai dari pranata. Dilansir dari artikel Universitas Medan Area, pengertian pranata sosial adalah sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan maupun kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bermasyarakat bagi manusia. Dengan kata lain, pranata sosial adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir dan menampakkan nilai-nilai serta prosedur umum yang mengatur dan memenuhi kegiatan pokok warga masyarakat. Pranata juga berasal dari bahasa Latin instituere yang berarti mendirikan. Kata bedanya adalah institution yang berarti pendirian. Dalam bahasa Indonesia, institution diartikan sebagai institusi atau pranata dan institut atau lembaga. Ada juga beberapa versi lain untuk definisi pranata sosial dari para sosiolog. Salah satu contohnya adalah menurut Kuncharaningrat, pranata sosial adalah sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan anggota masyarakat untuk berinteraksi menurut pola-pola atau sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, pranata sosial menurut Horton dan Hahn adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang dipandang penting oleh masyarakat. Menurut Kuncharaningrat, ada beberapa tujuan atas adanya pranata sosial, diantaranya adalah memenuhi kebutuhan sosial dan kekerabatan atau kinship and domestic institution. Yang kedua, memenuhi kebutuhan manusia untuk mata pencarian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusikan harta benda atau economic institution. Yang ketiga, ada memenuhi kebutuhan pengetahuan dan pendidikan manusia atau educational institution. Yang keempat, ada memenuhi kebutuhan ilmiah manusia atau scientific institution. Yang kelima, ada memenuhi kebutuhan manusia untuk menyatakan rasa keindahan dan rekreasi atau aesthetic and recreational institution. Yang keenam, ada memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau religious institution. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kebutuhan berkelompok atau bernegara atau political institution. Dan yang kedelapan, mengurus kebutuhan jasmani manusia atau somatic institution. Selain itu, pranata sosial memiliki dua fungsi besar, yaitu fungsi manifest atau nyata dan fungsi laten atau terselubung. Yang pertama, fungsi manifest atau fungsi nyata, yaitu fungsi pranata sosial yang tampak, disadari, dan menjadi harapan orang banyak. Misalnya, pranata keluarga yang berfungsi sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pranata ekonomi harus menghasilkan dan mendistribusikan barang kebutuhan pokok, dan sekolah harus mampu memberikan pendidikan secara formal kepada siswa-siswanya. Lalu yang kedua, atau fungsi laten, adalah fungsi pranata sosial yang tidak nampak, tidak disadari, dan tidak menjadi harapan orang banyak. Namun ada, contohnya adalah pranata ekonomi yang tidak hanya memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan pokok, namun terkadang juga meningkatkan pengangguran dan kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Beralih ke submateri selanjutnya, yaitu stereotip. Menurut Purwanto, hubungan dan interaksi antar suku bangsa yang majemuk di Indonesia pada diri seseorang individu seringkali muncul gambaran subjektif mengenai suku bangsa lain. Gambaran subjektif mengenai suku bangsa lain atau yang lazim disebut dengan stereotype. Manstead dan Houston dalam The Blackwell Encyclopedia of Social Psychology mendefinisikan stereotip sebagai societally shared beliefs about the characteristics such as personality trait, expected behavior, or personal values that are perceived to be true of social groups and their members. Keyakinan-keyakinan tentang karakteristik seseorang, ciri kepribadian, perilaku, nilai pribadi yang diterima sebagai suatu keberadaan kelompok sosial. Contoh stereotip ini muncul dalam gambaran bahwa orang kulit hitam atau negro cenderung kurang ajar, atau orang Madura gampang marah dan cenderung kasar, atau orang Italia cenderung romantis, orang Jawa suka berbahasa basi dalam berkomunikasi dengan orang lain, dan juga contoh-contoh lainnya. Gambaran ini pada sekelompok orang tentu dianggap sebagai kebenaran dan menciptakan adanya stereotip. Stereotip dibagi menjadi dua jenis, yaitu heterostereotype dan autostereotype. Heterostereotype merujuk pada stereotip yang dimiliki yang terkait dengan kelompok lain. Sementara autostereotype adalah stereotip yang terkait dengan dirinya sendiri. Stereotip ini tidak selalu negatif,
namun juga kadang mengandung gambaran-gambaran positif. Stereotip ini bisa berbentuk pandangan positif maupun negatif. Bisa jadi seluruhnya benar, namun bisa juga seluruhnya salah. Stereotip ini kemudian berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan psikologis seseorang untuk menginternalisasi nilai bersama kepada individu, juga digunakan untuk membangun identitas bersama, dan juga memberikan justifikasi tindakan seseorang terhadap kelompok sosial lain. Dalam kaitan hubungan antar sekelompok stereotip, sangat determinan dalam membangun hubungan antara sekelompok sosial, menurut Manstead dan Houston. Berbagai stereotip negatif pada akhirnya menimbulkan prasangka yang berujung pada diskriminasi, bahkan kekerasan terhadap kelompok sosial tertentu. Berbagai prasangka sosial diskriminasi dan kekerasan terhadap etnik minoritas di Indonesia menunjukkan itu semua. Lalu beralih ke submateri yang ketiga atau yang terakhir, yaitu konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik berasal dari kata Latin yaitu configer, artinya saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Konflik dapat dilihat sebagai sebuah perjuangan antar individu atau kelompok untuk memenangkan sesuatu tujuan yang sama ingin mereka capai. Kekalahan atau kehancuran pihak lawan dilihat oleh yang bersangkutan sebagai suatu tujuan utama untuk memenangkan tujuan yang ingin dicapai. Berbeda dengan persaingan atau kompetisi yang memiliki tujuan utama pencapaian kemenangan melalui keunggulan prestasi dari yang bersaing, maka dalam konflik, tujuannya adalah penghancuran pihak lawan. Karena itu, tujuan untuk memenangkan sesuatu yang ingin dicapai acap kali menjadi tidak sepenting keinginan untuk menghancurkan pihak lawan. Konflik sosial yang merupakan perluasan dari konflik individual umumnya terwujud dalam bentuk konflik fisik atau perang antar dua kelompok atau lebih yang biasanya selalu terjadi dalam keadaan berulang. Adapun bentuk-bentuk konflik sosial dalam masyarakat, antara lain, yang pertama, konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara orang perorangan. Yang kedua, konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Yang ketiga, konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Yang keempat, konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Dan yang kelima, konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan beberapa sekelompok negara blok karena perbedaan kepentingan masing-masing. Ada pula penyelesaian konflik sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, ada yang pertama mediasi, pihak ketiga yang netral membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua, konsiliasi. Kedua belah pihak yang berkonflik dipertemukan untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga ada kompromi, masing-masing pihak bersedia mengurangi tuntutannya. Yang keempat, arbitrasi. Kedua belah pihak yang berkonflik menyetujui intervensi pihak ketiga dan menerima keputusan yang diambil. Yang kelima, adjudication. Pihak ketiga yang berotoritas menginterpretasi dan membuat keputusan yang diharapkan atau tidak oleh kedua belah pihak. Setelah membahas ketiga submateri tersebut, terbukti pula akan keberadaan pranata, stereotip, dan konflik sosial di dalam kajian ilmu sosiologi. Definisi dan contohnya juga telah memperdalam pengetahuan kita akan ilmu sosiologi dan akan betapa abstraknya masyarakat. Sekian video materi saya ini. Saya meminta maaf bila ada salah ucap. Sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.